Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kios Belajar. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari decision making if pada Python. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah melihat cara penggunaannya, sudah mengerti. Yang teman-teman yang belum mengerti, kita pelajari di sini lebih detail lagi mengenai decision making if pada Python. Oke, if sendiri di beberapa tutorial kita sebelumnya kita sering menggunakannya. Mungkin teman-teman sudah lihat bagaimana cara menggunakannya. Kita menggunakan keyword if untuk membuat sebuah decision making. Oke, langsung saja kita memiliki contoh di sini kita memiliki variabel x dengan tipe data integer, value-nya 1. Kemudian kita memiliki tipe data variabel y dengan tipe data integer juga, value-nya 2. Kemudian kita gunakan keyword if, oke. Untuk membandingkan satu value dengan value lainnya atau variabel dengan variabel lainnya, kita menggunakan comparison operator. Oke. Apa itu comparison operator? Teman-teman bisa lihat juga video mengenai operator pada Python di video kita sebelumnya. Langsung saja, x lebih besar dari y. Kemudian kita print sebuah teks dulu di sini. Benar. Oke. Nah, langsung kita running. Perhatikan teman-teman. Jadi di sini dalam bahasa Indonesia mungkin kurang lebih seperti ini kata-katanya. Jika x lebih besar dari y, maka eksekusi line yang ada di dalam blok tersebut. Oke? Line yang ada, kenapa saya bilang line yang ada di dalam blok tersebut? Jadi seperti ini. Decision making if ini, mungkin teman-teman bisa belajar lagi, lihat tutorial kita sebelumnya. Di sana juga kita sudah mempelajari indentation, teman-teman. Jadi di dalam blok ini kita bisa menggunakan mengeksekusi beberapa line atau beberapa baris code. Contoh di sini kita punya 2 baris code. Benar 2. Nah, jadi 2 buah baris code ini itu adalah ada di dalam blok if yang sama. Blok if yang sama. Jadi ini kan blok if nih. Nah, di sini ada 2 buah baris code. Ada benar 1, ada benar 2. Namun jika kita buat di sini, di sini selesai gitu ya, selesai. Nah, sedangkan baris code berikutnya yang ini yang paling akhir ini bukan berada di dalam blok if tersebut. Yang 2 ini ada di dalam blok if tersebut. Kenapa? Karena dua-duanya memiliki indentation yang sama. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di video kita sebelumnya. Langsung saja kita running. Selesai ini dieksekusi. Kenapa? Karena selesai ini tidak membutuhkan kondisi benar pada statement yang ada di dalam if tersebut. Ini akan selalu dieksekusi. Namun untuk saat ini kita hapus dulu. Jadi kurang lebih seperti ini. Jika x lebih besar dari y, maka eksekusi baris code yang ada di dalam blok yang sama. Nah, kenapa tidak ada? Coba kita ini. Nah, kenapa tidak ada hasil dari sini? Dari kedua baris code ini tidak ditampilkan. Kenapa? Karena kondisi di sini salah. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat bahwa x itu tidak lebih besar dari y. Jika kita ganti comparison operatornya menjadi lebih kecil, lalu kita coba running, maka dia akan ditampilkan. Jadi decision making if akan mengeksekusi blok di dalamnya jika statement atau kondisi di dalam if tersebut adalah true. Selain integer, kita bisa menggunakan tipe data lainnya, contohnya boolean, string, float, dan lain sebagainya untuk proses perbandingan tersebut menggunakan comparison operator. Kita juga bisa menggunakan sama dengan dan lain sebagainya. Nah, kemudian sama dengan kita tes, dia salah. Kenapa? Karena x tidak sama dengan y. Saya harap teman-teman mengerti. Karena di sini membutuhkan tipe data boolean, teman-teman juga bisa langsung membuat true, dan mengeksekusinya dan benar.
Karena jika benar, eksekusilah file ini. Jadi baris code yang ada di dalam blok tersebut akan dieksekusi jika kondisinya true atau statementnya atau compression operatornya bernilai true. Contoh kalau di sini false, teman-teman bisa lihat, maka dia tidak akan dieksekusi. Saya harap teman-teman mengerti penggunaan if. Oke, next. Ada yang namanya elif. Oke, elif akan keyword elif langsung saja kita coba. Elif. Oke, di sini kita buat seperti ini dulu ya. Apakah X lebih besar dari Y? Itu salah. Oke. Elif X sama dengan lebih kecil dari Y, maka besar atau gimana ya? X lebih besar dari Y, gitu ya. Ini kita hapus saja. Oke. Kemudian yang kedua ada print juga di sini. Kemudian X lebih kecil dari Y. Oke. Jika ini kita running, teman-teman perhatikan di sini X lebih kecil dari Y. Oke, dari Y. Oke lah, biar teman-teman nggak bingung, kita buat di sini Y darinya, di sini I ya, agar teman-teman lebih mengerti. Walaupun di sini kita udah bisa lihat kecil besar. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat yang dieksekusi adalah baris code yang ada di bawah elif ini. Oke, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika kondisi if atau kondisi sebelumnya itu bernilai false atau bukan true, oke, maka dia akan mencoba mengeksekusi atau mencoba mengecek kondisi berikutnya bernilai true atau false kah. Jika dia bernilai true, maka akan dieksekusi. Oke, oleh karena dia mencoba untuk mencari tahu apakah nilai itu true atau false, maka kita bisa menggunakan elif, sebanyak beberapa kali. Contoh di sini sama dengan Y, print X sama dengan Y, gitu ya. Nah, jadi kalau ini kita buat 2, perhatikan. Oke, jadi yang dieksekusi adalah baris di sini atau blok yang ada di elif ini. Oke, jadi dia mengecek ke sini terlebih dahulu karena X tidak lebih besar berarti false, ini dilewati. Dia mengecek ke kondisi berikutnya, ternyata dia tetap salah, maka ini dilewati, maka dia pergi ke elif berikutnya. Oke, di sini dicek, dia true, maka dia masuk ke sini. Oke. Nah, saya harap teman-teman mengerti. Kemudian selain elif ada yang namanya keyword else. Oke. Keyword else ini adalah jika tidak ada kondisi yang true di di decision making ini, di statement di atas ini. Jadi penggunaannya adalah else. Jika tidak ada yang benar satupun dari sini, nah untuk else sendiri kita tidak perlu menggunakan perbandingan lagi di sini compression operator. Kita langsung membuat apa sih yang mau kita tampilkan, contohnya print tidak ada yang benar, gitu ya, benar. Nah jika tidak ada yang benar, teman-teman, ini kita coba komen dulu ya, karena case kita hanya bisa 3 di situ sebenarnya. Nah, lalu coba kita running. Tidak ada yang benar. Kenapa? Karena di sini atau gini, gimana ya? Oke lah, ini aja nggak apa-apa. Karena di sini X tidak sama, tidak lebih besar dari Y, kemudian X tidak lebih kecil dari Y, maka else ini akan dieksekusi.
tanpa melakukan pengecekan kondisi lagi. Oke? Saya harap teman-teman mengerti. Dicek salah, dilewat, dicek salah, dilewati, pergi ke sini, langsung eksekusi baris code yang ada di blok else tersebut. Oke? Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian kita juga bisa menggunakan ada namanya di dalam Python shorthand if, oke, atau untuk mempersingkat if pada Python gitu ya. Caranya seperti ini teman-teman. If X lebih besar dari Y, oke, perhatikan baik-baik teman-teman. Kita bisa langsung membuatnya, contoh untuk satu line baris code saja, kita langsung bisa print seperti ini. Print ya. Print X lebih besar dari Y. X lebih besar dari Y. Ini kita kopikan saja. Atau kita pakai yang di atas juga boleh. Kita hapus. Nah, perhatikan baik-baik. Lalu coba kita running. Oke. X lebih besar dari Y. Ini kita ganti 3 agar statement di sini, baris code ini dieksekusi. Nah, kita coba running. Perhatikan. Ini satu baris code untuk decision making if. Oke. Kemudian bagaimana jika kita ingin menggunakan else statement dalam satu baris code? Oke. Jadi caranya seperti ini. Langsung saja. Oke, ini kita komen dulu. Print apa? Ini kita copy ya teman-teman. Ini kita paste sini aja. Print X lebih besar dari Y, oke. Jika X lebih besar dari Y, oke. Print X lebih besar dari Y jika X lebih besar dari Y, else, oke. Else print teksnya tidak benar gitu ya. Benar. Lalu coba kita running. Oke. X lebih besar dari Y. Namun jika ini sama dengan 2, berarti kondisi di sini salah kan? Nah, maka yang di print adalah ini. Coba kita running. Oke. Benar ya? Satu line baris code. Jadi cara bacanya print ini, oke. Print eksekusi function ini, metode ini jika X lebih besar dari Y. Namun jika tidak, print ini atau eksekusi baris code ini, blok ini. Oke? Saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Jadi teknik ini atau cara mengcoding seperti ini itu dikenal dengan istilah ternary operators, oke? Atau conditional expression. Oke, ternary operator atau conditional expression. Oke, saya harap teman-teman mengerti di sini. Selain itu, kita juga bisa membuat multiple statement, oke, di satu line yang sama atau di sama line. Oke, terserah. Oke, langsung kita coba saja. If X ini sama, jadi print ini, oke, eksekusi function ini, jika X lebih besar dari Y, oke, else print ini, oke, jika, atau gini, ini kita copy, kita paste di sini, dalam ini ya, kita paste di sini, kecil, oke, else print ini, oke, print function ini jika X lebih kecil dari Y, oke, else yang terakhir, atau kita bisa membuat ini terus, oke, seperti ini terus di sini, atau kita buat contoh satu lagi biar teman-teman mengerti. Ini else
X sama dengan sorry teman-teman ya, agak sendawa, jika X sama dengan Y, else print apa ya, selesai kita coba, selesai, oke. Jadi satu line baris code, lalu kita eksekusi, dan hasilnya adalah sama dengan Y, oke. Kemudian kita ganti jadi 4, hasilnya X lebih besar dari Y. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian, oke, ini kita hapus, ini kita buka, kita buat di line yang berbeda. Kemudian, selain membuat satu atau pengecekan satu statement, kita bisa menggunakan logical operator untuk mengecek dua statement yang berbeda. Oke, dua kondisi yang berbeda, dua statement yang berbeda. Contoh di sini kita menggunakan logical operator and, oke, atau or juga bisa, dan lain sebagainya. Contoh di sini kita gunakan and. Jika X lebih besar dari Y dan X sama dengan 4, maka ini dieksekusi. Oke. Lalu jika kita running, sama dengan kalau mengecek kondisi, oke. X lebih besar dari Y, benar, maka ini dieksekusi. Kenapa? Karena kondisinya true, oke. Untuk teman-teman yang tidak mengerti, yang belum paham mengenai and, or, teman-teman bisa lihat di operator. Saya sudah pernah membahas, jika kita menggunakan keyword and, maka kondisi kedua kondisi tersebut harus bernilai true, maka hasilnya adalah true. Jadi statement ini true. Oke. Jika salah satunya false, contoh di sini 3, maka statement di dalam ini adalah false. Oke. Running tidak akan di-print. Berbeda dengan or. Oke, kita juga bisa menggunakan or di sini. Or jika salah satunya true, maka kondisi ini akan dieksekusi. Oke. Saya harap teman-teman mengerti. Kemudian kita juga bisa menggunakan nested if atau if bersarang. Oke. If bersarang. Ya. Teman-teman bisa menggunakan if bersarang, caranya seperti ini. Jadi ini kita hapus. Oke. If bersarang itu adalah if di dalam if. Berarti if tersebut harus ada di blok if ini. Oke. Langsung kita coba. If X lebih besar dari Y, kemudian di sini lagi ada lagi if. Oke. X sama dengan 4 atau 5 dulu kita buat, maka print, oke, biar lebih cepat kita print A saja. Kemudian elif, oke, elif X sama dengan 4, print B, oke. Kemudian di sini kita punya elif juga, elif X lebih kecil dari Y, maka print di dalam elif kita buat bersarang juga. Contoh ini kita kopikan, paste di sini. Kemudian kita punya else di sini terakhir. Semuanya salah, kita buat seperti itu. Print semuanya salah gitu ya. Jadi jika kita baca ini, itu kurang lebih seperti ini. Jika ini kondisinya benar, maka blok yang ada di dalam if tersebut akan dieksekusi. Nah, blok itu ada 4 baris code di sini. Blok if ini melakukan pengecekan kembali di dalamnya menggunakan decision making if tadi. Oke. Jadi ini teman-teman bisa lihat, ini satu dengan ini adalah satu indentation. Oke, maka kalau dibilang pangkatnya ini sama dengan pangkatnya ini, mungkin seperti itu kurang lebih, dan sama dengan bawah-bawahnya ini. Oke, kemudian pangkatnya ini sama dengan pangkatnya ini, oke, atau lebih rendah dari pangkatnya ini. Lihat indentation-nya. Teman-teman bisa cek lagi video tutorial saya mengenai indentation biar lebih paham. Ini dia. Oke,
sini ada 2 tab, di sini ada 1 tab, di sini ada 2 tab. Maka if ini, jika salah, dia tidak pergi ke elif yang ada di sini, teman-teman. Jika kondisi di sini salah, dia akan pergi ke elif yang berikutnya, yang memiliki tingkat indentation yang sama, atau yang memiliki pangkat yang sama, atau ya seperti itu, memiliki pangkat atau indentation yang sama. Nah, jika ini salah, maka dia pergi ke elif ini. Nah, kemudian jika ini benar, dia masuk ke dalam, dilakukan pengecekan. Jika ini salah, dia pergi ke sini. Nah, jika ini salah, jika ini salah, dia tidak akan mengeksekusi apa-apa. Saya harap teman-teman mengerti dari sini. Contoh di sini kita contohkan saja, 4 lebih kecil dari 2. Nah, ini kondisi ini 4. Nah, kondisi ini benar, teman-teman ya. Maka dia akan masuk ke dalam if block if ini. Kemudian setelah sampai di sini, dilakukan pengecekan X sama dengan 5 false, maka ini tidak akan dieksekusi. X lebih kecil dari 4 sama dengan 4 true, maka ini dieksekusi. Nah, ini kita ganti jadi 3 dulu, lalu coba kita running. Tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena kondisi di sini sudah benar, tapi di sini ada else gitu kan. Nah, else ini akan dieksekusi jika if dan if yang di indentation yang sama itu tidak ada yang benar. Maka ketika dia ini selesai dieksekusi, dia pergi sampai selesai mengeksekusi decision making ini. Tapi jika salah satunya benar, contoh di sini 4, kita running. Ada yang salah. X sama dengan 4. Coba kita eksekusi. Coba kita lihat. Elif. Oh, ini ya. Ini kita copy dulu. Kita paste. Nah, teman-teman bisa lihat tadi error. Nanti kita pelajari. Lalu kita running dan hasilnya B. Ini dieksekusi. Kemudian yang terakhir teman-teman, saya harap teman-teman mengerti di sini. Yang terakhir, kenapa tadi error? Jadi, lebih simpelnya gini ya, kita hapus saja ini. Jadi, teman-teman tidak bisa, contoh kalau di bahasa pemrograman lainnya, teman-teman bisa membuat blok isi dari blok if tersebut kosong, tidak apa-apa. Contoh kalau di Java itu mungkin if true, mungkin ya, true. Kemudian kurung kurawal. Nah, ini jika di Java teman-teman tidak masalah, ini akan dieksekusi, blok ini akan dieksekusi, tidak akan terjadi error. Namun pada Python, jika teman-teman membuat baris code dalam blok tersebut kosong, itu akan terjadi error. Teman-teman. Nah, bagaimana sih? Mungkin dengan alasan tertentu teman-teman ingin buat sebuah kondisi, tapi tidak ada blok if-nya, blok code-nya, teman-teman bisa menggunakan keyword pass. Errornya hilang. Namun jika tidak menggunakan ini, teman-teman akan mendapati error. Error klasik. Tidak terjadi error. Entah kenapa teman-teman buat seperti itu, mungkin entah alasannya apa. Intinya adalah kita harus menggunakan pass agar program kita tidak error. Saya harap teman-teman mengerti bagaimana cara menggunakan if di sini. Sampai di sini dulu kita menerangkan if. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang dimengerti atau menyinggung. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya teman-teman biar tetap update terus mengenai tutorial kita. Semangat, terima kasih, sampai jumpa, bye.